Halo teman-teman, kalian yang seorang konten kreator ataupun karyawan yang sedang bekerja di suatu instansi, apalagi teman-teman yang mempunyai job description atau pekerjaan di bidang yang membutuhkan monitor yang cukup lapang untuk mengerjakan job-job kalian, itu pasti akan mencari monitor yang seluas mungkin tapi dengan kualitas yang cukup mumpuni. Nah teman-teman, sebenarnya saya sendiri itu sudah memiliki sebuah monitor dengan resolusi Full HD ukuran 27 inci. Nah, tentang monitor tersebut, jika teman-teman belum melihat reviewnya, teman-teman bisa melihat reviewnya yang linknya saya sertakan di deskripsi yang ada di bawah. Nah, tetapi teman-teman, disclaimer dulu ya, bahwa saya itu dalam kondisi bahwa mata saya itu termasuk harus memakai kacamata plus. Jadi kalau saya itu melihat monitor dalam kondisi dekat tetapi tidak fokus, itu saya harus memakai kacamata. Nah, ketika saya membeli monitor ukuran 27 inci, tentu dengan tujuan agar tulisannya itu lebih besar dari laptop yang saya pakai. Walaupun laptop saya itu sebetulnya sudah cukup lapang teman-teman, yaitu ukuran layarnya itu ukuran diagonal 17,3 inci. Tetapi karena saya menginginkan space yang lebih lebar, artinya saya kepengen menempatkan tab-tab yang lebih banyak, artinya tidak harus buka tutup seperti itu ya, maka saya membeli monitor Full HD ukuran 27 inci. Tetapi meskipun demikian teman-teman, saya rasakan sendiri bahwa saya itu masih perlu lagi tambahan monitor yang saya inginkan, yang saya harapkan itu tulisannya itu memang besar seperti monitor saya yang terdahulu. Jadi agar mata saya ini dalam memandang gambar ataupun tulisan itu lebih enak lagi. Memang sih teman-teman, saya itu memakai monitor eksternal itu 3 buah, tapi yang satu 27 inci, yang satunya itu 17 inci, yang satunya 16 inci, dan yang satunya itu laptop sebagai layar yang utamanya. Tetapi dari yang 17 inci dan 16 inci bagi saya itu kurang besar teman-teman, jadi kurang enak. Makanya saya saat ini membeli monitor yang ukurannya sama dengan yang saya beli sebelumnya, yaitu tetap 27 inci tetapi dengan kualitas yang sudah mumpuni bagi saya, yaitu 2K. Nah, disclaimer juga teman-teman, kalau saya itu memang bukan seorang gamer, main game pun hampir tidak pernah. Bisa dengan kata lain bisa saya katakan bahwa saya itu main game 99% itu tidak main game, karena saya memang tidak nggak hobi atau nggak tertarik dengan permainan game-game itu. Nah, tetapi pekerjaan saya itu di bidang office dan membuat video-video YouTube. Nah, editing lah bahasa singkatnya saya katakan seperti itu. Nah, kali ini saya sudah membeli sebuah monitor dengan ukuran 27 inci, resolusi 2K, dan ini harganya tentu sangat terjangkau alias murah. Nah, mari kita buka apa yang ada di dalamnya. Ketika saya membeli monitor ini teman-teman, terus terang saya terkesan dan mengapresiasi penjual dari monitor ini ya, terutama terkait dengan packingnya. Memang saya tidak memakai packing kayu, tetapi faktanya adalah packingnya itu memakai bubble wrap itu sangat tebal, sampai 6 lapis
dan juga ditaruh di dalam kardus lagi itu 2 buah lapis. Jadi ada 8 lapis. Jadi ini sangat baik sekali. Dan ini tadi diantar oleh mobil ya, seperti itu. Nah, mari kita buka. Nah, sebelumnya teman-teman, jadi di sini kalau kardusnya ini adalah gambar monitornya yang berlogo Xiaomi ukuran 27 inci. Kemudian ini adalah Redmi 2K desktop monitor 27 inci IPS teknologi 1440p high definition super narrow bezel 2K ya, ini adalah tampilan yang ada di depan. Yang belakang ini juga sama, dan mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Nah, yang ada di dalam ini adalah seperti biasa, yaitu kartu garansi ya. Kemudian ini adalah panduan penggunaan. Jadi ini adalah panduan penggunaan atau manual book untuk Redmi Professional Monitor 27 inci 2K IPS 60 Hz TUF SGS Low Blue Light. Dan kode dari monitor ini adalah RMMNT27NK. Nah, kemudian teman-teman, ini juga ada untuk buku petunjuknya, tetapi ini semuanya ini ada untuk petunjuk pemasangan juga. Kemudian, nah ini adalah kaki untuk bagian bawah. Nah, kaki bagian bawah. Coba teman-teman lihat. Di sini ada untuk baut pengundinya. Kemudian bentuknya ini V. Seperti ini. Kemudian ada bawaan kabel HDMI to HDMI ya, HDMI to HDMI, tetapi menurut saya ini kabelnya bukan kabel yang biasa ya, cukup berkualitas ini. Kemudian ini adalah kaki bagian atas yang tegak ya, yang tegak ya ini. Dan ini kalau saya pegang ini cukup berat, dan bahannya ini solid ya, solid, terbuat dari bukan plastik, yang jelas ini bukan plastik. Sepertinya ini aluminium ya, ini cukup berat. Kalau saya bandingkan dengan ini kaki yang bawah, ini memang berlubang ya, ini berlubang, tapi ini ada bagian untuk kemejanya sehingga nanti tidak ke sana kemari ya, jadi bisa menempel ke meja dengan baik. Kalau ini memang cukup berat. Kemudian ini adalah adaptornya. Nah, untuk adaptornya ini teman-teman bisa lihat di sini. Adaptornya ini adalah adaptor Xiaomi dengan tegangan 12 volt dan arusnya 3 ampere. Nah, karena ini bagian yang nyolok ke listrik seperti ini sudah bagus sekali teman-teman, karena sudah diberi bawaan untuk konverternya yang seperti ini ya. Ini tinggal saya tancapkan saja ke sini. Nah, ini adalah bawaan dari
bagian-bagian kaki, adaptor dan kabelnya. Nah, ini saya buka. Nah, seperti biasa teman-teman, kalau kita mau pasang kakinya, ini tidak perlu diangkat dulu ya. Jadi cukup dipasang dulu saja. Ya, untuk pemasangannya sangat mudah ya. Bagian yang ini nanti berpasangan dengan ini. Bagian di sini ini masuk ke monitornya. Ini saya pasangkan dulu. Kemudian pada bagian sini ini untuk baut untuk pengikatnya, dan silakan dikencangkan secukupnya. Ya. Nah, saya rasa ini sudah cukup. Nah, untuk ke monitornya, bagian panelnya ya, ini tinggal memasukkan ke bagian sini saja. Sudah teman-teman, hanya begitu saja. Sangat simpel, tidak perlu sekrup-sekrupan. Yang hanya ditancapkan saja sudah masuk dengan baik. Nah, sekarang akan saya angkat. Oke, saya buka. Nah, ini adalah monitor Xiaomi 27 inci, resolusi 2K 60 Hz. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat pada bagian depan ini, bezelnya ini memang tipis ya. Memang tipis, sangat tipis sekali. Bagian ini samping, atas, samping. Untuk bagian bawah memang agak tebal. Ini jelas karena ini untuk topangan dari monitornya ini. Kemudian pada bagian kaki, ini jelas tadi V ya. Ini bentuknya itu sama persis dengan monitor saya yang dahulu yang ukuran 27 inci juga, tapi resolusinya itu Full HD. Tapi untuk refresh rate-nya itu bisa sampai 75 Hz. Sedangkan yang ini sama-sama 27 inci, kemudian resolusinya adalah 2K atau 1440p, refresh rate-nya adalah 60 Hz. Nah, ini kemudian pada bagian depan ini ada untuk LED power. Kemudian tidak ada logo Xiaomi atau Mi atau apa gitu di sini, dan ini hanya tampil seperti ini. Nah, ini kalau saya bandingkan dengan monitor saya sebelumnya yang Xiaomi yang Full HD, ini sama persis ya. Ini bezelnya itu sama persis, ketebalannya, bentuknya ini juga sama persis, tidak ada perbedaan. Kemudian kalau kita lihat pada bagian belakang, teman-teman, ya kita lihat pada bagian belakang, ini juga sama persis, ya. Cuma di sini itu ada tulisan Redmi. Nah, tentu ini karena dari Xiaomi ya, tapi di sini ada tulisan Design by Xiaomi. Di sini Redmi. Kemudian di sini adalah bagian belakang dari stand-nya. Dan ini untuk pengaturan OSD. Kemudian ini adalah power DC. Ini port HDMI, port VGA, dan port audio. Nah, untuk monitor ini yang 2K maupun Full HD yang sudah pernah saya beli, itu bagian depannya persis, bagian belakangnya persis, bedanya hanya
Ini Redmi, yang kemarin itu tulisannya Mi. Kalau ini Redmi, ini juga sama persis. OSD, kemudian power, HDMI, VGA, dan audio. Jadi untuk port-portnya simple ya, sederhana, tetapi menurut saya cukup ya, karena HDMI sendiri itu bisa sampai ke 4K 60 Hz dari laptop yang saya punya. Jadi karena ini hanya 2K 60 Hz, berarti sudah cukup ya. Kalau untuk VGA itu bisa sampai Full HD 60 Hz. Nah, mari kita nyalakan monitor ini, bagaimana tampilannya. Saya langsung memakai kabel dari bawaannya ya, kabel HDMI bawaannya. Nah, kabelnya ini juga tidak terlalu kaku teman-teman. Jadi yang satu saya akan dapatkan ke port HDMI dari laptop saya, yang ini ke port HDMI monitor. Kemudian untuk powernya, adaptornya jelas. Yang ini masuk ke stop kontak. Kemudian yang ini masuk ke port DC. Ya, ini sudah menyala dan tadi sudah ada logonya. Nah, ini langsung keluar tampilan yang sama dengan tampilan laptop saya yang ada di belakang ini. Jadi teman-teman, kalau saya lihat ini adalah tampilan dari monitor yang sangat cocok untuk editing, untuk kerjaan office, game juga bisa, tetapi memang karena hertznya hanya 60 Hz, jadi ini bukan untuk game yang berat ya, seperti itu. Jadi ini sangat cocok sekali. Kemudian untuk Redmi profesional monitor 27 inci 2K IPS 60 Hz ini sudah mendukung low blue light. Nah, kodenya ini, produk ini adalah RMMNT 27NG. Nah, bagaimana teman-teman? Teman-teman mungkin yang memiliki monitor yang sama dengan ini, ya, Redmi by Xiaomi tentu 27 inci 2K 60 Hz, teman-teman bisa komen di komentar ya. Atau mungkin teman-teman punyanya itu yang Full HD 75 Hz. Mungkin teman-teman mau membandingkan, silakan saja. Yang jelas bagian depan, bagian belakang, port-portnya sama persis. Bedanya kalau yang Full HD itu tulisannya Mi di belakang, yang ini adalah tulisannya Redmi di belakang. Nah, demikian teman-teman review singkat dari monitor Redmi profesional 27 inci 2K 60 Hz by Xiaomi, desain by Xiaomi. Kalian yang ingin komentar, silahkan komentar di kolom komentar. Dan menurut kalian kualitas dari monitor ini itu bagaimana? Silahkan coret-coret di kolom komentar. Demikian teman-teman, terima kasih.